Selamat siang. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, mengucap syukur buat pimpinan penyertaan Tuhan kalau sampai hari ini saudara dan saya masih bisa menikmati kehidupan ini. Dan firman Tuhan pada siang hari ini saya beri tema atau judul pengharapan yang tidak mengecewakan. Pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 2 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan pada siang hari ini, saya sampaikan untuk tetap melakukan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah, supaya hidup saudara dan saya tetap terjaga dan bisa melewati pandemi COVID-19. Lakukan protokol kesehatan dengan 5M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Kalau Bapak Ibu Jemaat lakukan semua apa yang menjadi anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun saudara dan saya berada, saya yakin dan percaya kehidupan saudara terjaga dan terpelihara atau terlindungi dari COVID-19. Mari kita lanjutkan firman Tuhan pada siang hari ini sesuai dengan tema yang saya berikan atau judul pengharapan tidak mengecewakan. Tentunya apa yang menjadi harapan saudara dan saya di masa pandemi ini adalah sama, yaitu kita bisa melalui atau melewati masa-masa pandemi ini bersama dengan Tuhan. Bahkan kerinduan kita bersama yang menjadi harapan kita semua adalah pandemi COVID-19 segera berakhir, bahkan berlalu dari negeri kita tercinta Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengharapan berarti yang pertama, sesuatu yang dapat diharapkan. Yang kedua, keinginan supaya menjadi kenyataan. Yang ketiga, orang yang diharapkan atau dipercaya. Setiap kita pasti selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita. Hidup kita ingin bahagia, diberkati Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar, baik usaha, pekerjaan, rumah tangga, putra-putri kita berhasil di dalam pendidikannya, masa depannya. Itulah yang menjadi harapan
dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini mengajak kepada kita semua bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat saudara dan saya miliki. Ada dua hal yang harus saudara dan saya lakukan supaya pengharapan yang tidak mengecewakan itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengharapan sebagai proses. Jadi pengharapan itu melalui proses, tidak tiba-tiba atau tidak serta-merta, tapi pengharapan itu memerlukan proses. Urutannya adalah kesengsaraan, dan dari kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan dari ketekunan menimbulkan tahan uji, dan dari tahan uji barulah pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan, kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup menimbulkan ketekunan, dan ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga berbuah pengharapan. Kenapa kenyataannya banyak orang yang nyatanya kecewa karena pengharapannya? Karena dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Jadi jelas Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan itu melalui proses. Di dalam ayat Alkitab yang kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 2 sampai yang kelima, dikatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita miliki kehidupan yang tahan terhadap kesengsaraan, tekun dalam menjalaninya, sehingga nantinya akan tahan uji, dan barulah saudara dan saya akan menikmati pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu kasih karunia Allah yang dilimpahkan dalam hidup saudara dan saya. Hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk bisa memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu kita harus meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11 dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia,
kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percayai sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Jadi jelas Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan adalah saudara dan saya harus meletakkan pengharapan kita itu kepada Tuhan saja. Harapan kita satu-satunya hanyalah Tuhan. Dalam kondisi situasi seperti apapun, saudara harus tetap meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Kekayaan tidak kekal. Kesehatan juga demikian. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang paling kita sayangi, kita cintai, juga bisa meninggalkan kita atau mengecewakan kita. Tetapi hanya satu-satunya harapan kita yang tidak pernah mengecewakan apabila saudara dan saya meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang saudara dan saya percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kehidupan saudara tidak akan dipengaruhi oleh situasi kondisi yang saat ini sedang saudara dan saya hadapi. Karena apa? Saudara sudah memiliki kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Isa Al-Masih Lobak yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada siang hari ini, apapun yang saat ini sedang saudara dan saya hadapi melalui pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun kita lalui, bersyukur kalau saudara dan saya masih bisa ada sampai hari ini. Ini semua karena pengharapan yang tidak mengecewakan sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada jemaat Gereja Isa Al-Masih Lobak, mari kita tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini, tetap memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Dengan cara yang pertama tadi, saudara harus sadar bahwa pengharapan tidak mengecewakan adalah membutuhkan proses, membutuhkan waktu, atau bahasa yang gampang sebagai anak Tuhan yaitu untuk memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan maka ada harga yang harus kita bayar. Artinya apa? Dalam situasi kondisi apapun kehidupan saudara dan saya, tetaplah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Manusia, kekayaan, kedudukan itu tidak akan selamanya. Dan itu seringkali akan membawa pengharapan kita yang mengecewakan. Tapi harapan satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saudara dan saya percayai. Dia menjamin keselamatan kekal yang sudah Dia siapkan. Dia juga menjamin bahwa kehidupan saudara dalam kondisi situasi apapun, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus tidak pernah melupakan. Tuhan Yesus tidak pernah melalaikan.
Inilah yang menjadi kekuatan kita semua untuk tetap bisa menjalani hari-hari kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sebelum firman Tuhan saya akhiri, sekali lagi saya tetap berpesan kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, lakukan protokol kesehatan dengan baik, sehingga itu yang akan menjaga kehidupan saudara dan saya untuk tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Berharaplah kepada Tuhan, tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.